Bikin camilan yuk, apalagi hujan-hujan. Tapi kali ini kita manfaatin nasi sisa dong. Penasaran bikin apa? Tonton videoku sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Dan bagi yang belum subscribe channelku, subscribe dulu ya. Jangan lupa juga buat like dan komen. Nah, di kesempatan kali ini nih aku mau memanfaatkan nasi daripada kebuang, kan sayang. Toh nasinya masih enak kita olah ataupun kita makan. Jadi, kali ini aku tuh mau bikin cireng nasi. Pertama-tama, nasi yang sisa tadi kita lembutkan dulu ya teman-teman. Boleh dengan cara diulek atau di apa namanya ditekan-tekan pakai centong nasi itu bisa, tapi lebih efisiennya sih diulek ya teman-teman, kayak aku yang di video ini. Sampai bener-bener teksturnya itu lembut, nggak ada bergerindil-gerindil nasinya lagi ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita siapkan bumbunya. Di sini ada 2 siung bawang putih, kita ulek halus dan juga kita tambahkan cabai setan, cabai merah bagi yang suka, atau bagi teman-teman yang suka pedesnya maksimal bisa ditambahkan cabenya mungkin 5 siung ataupun 6 siung cabai setan ya teman-teman. Di sini karena aku hanya nggak mau pedes-pedes, jadi aku hanya pakai 2 cabai setan aja. Nah, kita ulek dulu. Kalau sudah kita ulek halus kayak gini, kita kumpulkan jadi satu. Kita sisihkan dulu ya teman-teman, nanti bumbunya kita pakai. Oke, seperti ini penampakannya untuk cabai dan bawang putihnya tadi yang sudah kita haluskan. Lanjut kita pindah ke daun bawang ya teman-teman. Di sini ada daun bawang 1 batang, kita potong iris-iris tipis, kecil-kecil kayak gini yang di video ya teman-teman. Nah, biar si cerengnya itu lebih berwarna, ada hijau-hijaunya ya teman-teman. Kalau enggak kita kasih daun bawang kan dia pasti warnanya hanya lebih ke dominan putih ya teman-teman, karena dari tepung kanji. Nah, kalau sudah seperti ini kita kembali lagi ke adonan nasi. Kita masukkan cabai yang sudah kita haluskan tadi ke dalam adonan nasi. Tambah bumbunya dengan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan juga kita tambahkan penyedap rasa ya teman-teman, bebas kalian mau pakai penyedap rasa apa aja. Nah, kalau sudah, tambahkan juga 6 sendok makan mujung tepung tapioka ataupun tepung kanji. Ini nanti bisa bertambah sesuai dengan kita lihat adonannya seperti apa ya teman-teman. Siapkan juga dengan 125 ml air panas ataupun hangat seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita tuangkan air panas tadi ke dalam adonan, tinggal kita campur-campur semua adonannya menjadi satu. Kalau kita lihat adonan ini kecueren ya teman-teman, atau masih terlalu banyak air, bisa kita tambahkan tepung tapiokanya. Dikira-kira aja teman-teman, yang penting biar adonannya ini itu ada agak mengental ya teman-teman. Jangan lupa irisan daun bawang yang sudah kita iris tadi kita masukkan ke dalam adonan. Nah, kita campurkan semua adonannya seperti ini. Oke. Kalau sudah, terakhir kita tambahkan 2-3 sendok makan mujung tepung tapioka. Nah, yang terakhir ini tapi tepung tapiokanya berfungsi agar si adonan cirengnya itu tidak lengket di tangan kita, ataupun si adonan cirengnya ini tadi biar waktu kita bentuk dia mudah ya teman-teman. Enggak yang belengket banget kayak olim gitu, enggak. Nah, bisa waktu kita membentuk adonan cireng ini kita pakai tangan. Ini tangan aku udah bersih ya teman-teman. Tangan aku udah cuci sebelumnya, udah cuci tangan sebelumnya. Jadi mulai aja kita buat adonannya ini memakai tangan. Kita bentuk sesuai selera. Mungkin teman-teman mau yang agak gepeng atau yang oval atau yang lingkar, itu terserah teman-teman ya. Tapi kalau di sini aku membentuknya itu dia yang agak gepeng sedikit dan enggak terlalu besar ya teman-teman ya. Standar lah. Kira-kira nanti bisa 6 gigitan atau 5 gigitan kalau yang gigit kecil ya. Tapi kalau yang mulutnya agak lebar mungkin sekali makan habis gitu ya teman-teman. Nah, daripada kita manfaatkan nasi daripada kebuang, kan sayang ya teman-teman. Apalagi kan
eh, beras sekarang mahal ya. Kalau di tempat aku itu 1 kilonya itu bisa sampai 18.000 nih teman-teman per 1 kilonya. Jadi daripada kita buang-buang, mending kita bikin cemilan kayak gini kan enak, bisa sambil temen ngopi ataupun ngeteh sama keluarga atau saudara kerabat semua ya teman-teman ya. Nah, kita lakukan pembentukan adonan cireng ini sampai adonannya habis ya teman-teman. Kita selesaikan dan aku ingatkan lagi bagi yang belum subscribe channelku, jangan lupa subscribe channelku biar aku tuh lebih semangat lagi buat upload video-video terbaru lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak untuk like, komen, dan share ya teman-teman. Mungkin video ini berguna bagi teman-teman semua, bisa share ya. Oke, untuk jadinya semua adonan tadi itu 1 mangkok ini ya teman-teman. Nah, ini adonan tadi itu kurang lebih 25 biji lah atau enggak 30 ini. Aku enggak ngitung sih, tapi kurang lebih segitu. Kalau sudah, kita nyalakan kompor, siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya aja untuk menggoreng si cireng tadi ya teman-teman ya. Nah, ini cirengnya yang mau aku goreng. Tunggu sampai minyaknya itu beneran panas teman-teman. Kalau sudah panas, bisa kita masukkan satu persatu cirengnya untuk kita goreng. Nah, saran dari aku buat teman-teman semua, kalau cirengnya sudah kita masukkan ini, jangan sering-sering dibolak-balik ya teman-teman waktu menggorengnya. Biar apa? Biar minyaknya itu tidak terlalu banyak meresap ke dalam cirengnya. Nah, ini penampakan untuk satu sisi sebelum kita balik ya teman-teman. Kalau sudah kelihatan agak garing gitu, bisa kita balik seperti ini. Dan untuk pemisahan satu cireng dan dari satu cireng yang lain, bisa kita menggunakan spatula kayak gini. Kita gagak kita tekan biar dia itu pisah ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk cireng itu matangnya nggak sampai warnanya kuning ya teman-teman. Kita menggoreng cirengnya ini hanya sampai bagian luar si cireng itu dia agak kering atau garing kayak gitu. Jika sudah garing atau kering bisa kita angkat ya teman-teman, dan warnanya itu masih tetap putih, nggak kuning kayak gitu. Karena apa? Karena kita kan memakainya tepung kanji atau tapioka tadi ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita angkat, kita lanjutkan untuk menggoreng cireng-cireng lain tadi sampai selesai. Tapi bisa juga kalau misalkan nggak mau kita goreng semua, kita masukkan ke dalam wadah tertutup kayak toples kayak gitu. Terus kita masukkan freezer dan bisa kita goreng kapan-kapan lagi ya teman-teman ya. Nggak harus semua digoreng sekarang itu enggak. Tapi kalau di sini kebetulan karena lagi banyak orang, jadi aku goreng semuanya dalam satu waktu. Nah, paling enak juga kalau sudah matang tuh makan cirengnya hangat-hangat pakai sambal kayak gini teman-teman.